apalagi demi anaknya sendiri, Dewa Indra akan datang padamu. Salam Brahmana. Aku pengemis. Aku telah berkeliling untuk mencari sesuatu, Raja Angga. Keduanya hidup. Dan juga penyebab hidup itu sendiri. Keduanya terlihat lembut. Tapi juga kuat. Yaitu perisai dan anting-antingku. Mereka berdua kelihatan dan juga tidak. Selama mereka berada di dalam tubuhku, mereka seperti ambrosia. Tapi ketika mereka dipisahkan dari tubuhku, mereka akan menjadi penyebab dari kematianku. Bukankah kau ingin memintanya, Dewa Indra? Ayahmu pasti sudah mengatakan hal ini kepadamu. Besok saat pagi tiba, aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu. Apakah putramu tidak punya kemampuan untuk bertarung melawanku? Apakah dia merasa takut dengan perisai dan anting-antingku? Mencari cara untuk memastikan keselamatan seorang anak adalah hak setiap ayah. Ketakutan anakku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Tapi, kekhawatiran yang ada di hati seorang ayah pasti berhubungan dengan hal itu. Di samping seorang dewa, bagaimana bisa kau ikut campur untuk hal ini, Dewa Indra? Permusuhan di antara manusia dibatasi oleh kematiannya. Jika para dewa yang abadi mulai memihak pada salah satu pihak, itu merupakan satu hal yang sangat memalukan. Walaupun ombak di lautan saling bersaing satu sama lainnya, tapi laut tidak memihak ke salah satu ombak tersebut. Apa kau juga tidak punya keyakinan akan kemampuan? Atau tanpa perisaimu itu, apa kau tidak akan mampu melawan Arjuna? Apa kau takut? Aku tidak takut akan diriku sendiri, Dewa Indra. Aku punya keyakinan yang sangat kuat bahwa aku akan bisa membunuh Arjuna. Kemudian seluruh dunia akan tahu siapa yang benar-benar pemberani di antara kami. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan tentang keberanianku. Ini tentang kepercayaan teman-temanku. Aku telah bersumpah untuk melindunginya, Dewa Indra, dan membantunya meraih kemenangan. Dengan kau mengambil perisaiku, sama saja kau berbuat tidak adil terhadap temanku. Aku memohon padamu, Dewa Indra. Keputusan ada di tanganmu. Jika kau tidak mau melepaskannya sebagai amal, katakanlah.
Jika kau tidak punya keberanian untuk menolakku, maka berilah Dewa Surya air di saat subuh sebagai tanda kau tidak berhak memakai pemberiannya. Aku harus memutuskan apakah sumpah itu lebih penting bagimu daripada kedua sumpahmu yang lain. Aku akan menunggumu di tepi sungai saat subuh tiba untuk mendapatkan amal itu darimu. Tidak lama lagi demi anaknya sendiri, Dewa Indra akan datang padamu untuk meminta keempat anting dan perisaimu itu. Itu semua yang membuatmu hidup abadi dan juga menunjukkan keagunganmu. Tanpa semua itu, senjata Arjuna akan mampu menembus tubuhmu. Besok saat pagi tiba, aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu. Kemampuanmu tidak terletak pada perisai, tapi di dalam perisai itulah terletak perlindunganku. Jika para Pandawa menyerangku dengan senjata, maka perisai sucimu itulah yang akan melindungiku, seperti sebuah benteng yang melindungiku dari mara bahaya temanku Karna. Sebentar lagi pagi akan tiba, Madawa. Tapi kenapa Dewa Surya belum memberkati kita dengan kehadirannya? Perang tidak akan ada dengan sendirinya. Kadang-kadang, sebuah perang bisa terjadi di dalam hati. Kemudian, kegelapan dari hati tidak dapat kita hilangkan. Bahkan sisi kegelapan Dewa Surya sendiri tidak dapat dihilangkan. Tapi kenapa hati Dewa Surya terganggu dengan perang itu, Madawa? Di mana ada keterikatan, maka akan ada perlawanan. Dan di mana ada perlawanan, maka akan ada harapan untuk kemenangan. Selalu ada harapan untuk kesuksesan. Sukses dapat dimiliki hanya dengan bantuan dari 3 senjata. Kebenaran, kesabaran, dan keberanian. Di luar ketiga senjata itu hanyalah sarana saja. Kau melupakan satu senjata lagi, Basudewa.
Dan senjata itu adalah kesempatan. Tanpa kesempatan, kebenaran akan tetap tersembunyi. Begitu juga keberanian dan kesabaran tidak akan ada. Semoga diberkati Arjuna Putra Pandu.